Ya, jadi Ibu mungkin bisa menceritakan nih pengalaman, kalau kita bilang sih pengalaman spiritualnya waktu itu ketika keadaan jasad sudah berbaring, tapi entah Ibu itu kemana. Nah, mungkin itu Ibu, saya ingat Ibu, apakah Ibu itu ada bayangan atau perjalanan atau gimana itu gitu Bu? Kalau seingat ibu memang di sana itu seperti biasa kayak tidur nyenyak. Oh, kayak tidur nyenyak. Ketika itu ibu dimandiin, diapain, ibu nggak terasa apa-apa. Iya, nggak terasa apa-apa. Itu udah dengan ikhlas, dengan ridho, seperti gimana kita tidur nyenyak. Oh, jadi Ibu tidak merasa dibawa kemana, dibawa kemana? Nggak merasa. Nggak merasa gitu. Karena mungkin ibu juga bukan mau meninggal di bawah yang ibaratnya yang begitu-begitu Iya, ya. betul. Betul. Ibu nggak merasa apa-apa pun ketika misalnya ibu mau disadarkan, itu baru ketemu dengan keluarga. Dengan mama, dengan nenek, dengan kakek, di sana dengan putra bunda yang udah meninggal umur 7 bulan, ketemu di sana. Oh, jadi ketemu dengan sanak famili ya ketika dia meninggal. Akhirnya dipanggil lagi rohnya dan dibalikin lagi ke jasad dia. Akhirnya dia hidup kembali. Di sana ya bunda pun memang duduk dengan sendiri. Perasaan bunda ini demi Allah Rasulullah ya. Karena ini ngomong seperti ini, Betul. ini seluruh dunia loh ada semua ya. Demi Allah, demi Rasulullah ya. Entah ini dibayar atau bagaimana ya. Saya tidak mau meyakini bahwa ada orang yang bisa membangkitkan manusia kembali dari kematian. Apalagi bisa memasukkan roh-roh katanya. Saya tidak akan meyakini itu bisa. Karena apa? Saya sama sekali tidak percaya perkataan para dukun. Tidak akan pernah percaya. Karena kalau kita percaya, maka kita sudah ingkar kepada Al-Quran. Itu yang saya pegang. Betul, kawan semesta pada tahu ini ya. Bunda duduk di pohon yang paling besar, mungkin di sini kayak pohon ceringin begitu. Oh, jadi ada di satu tempat lah Ibu ya, ada itu. Terus itu di sana tuh terang, maksudnya nggak ada sampah sedikit tuh nggak ada. Terus di depannya itu kolam, seperti kayak bunga di air itu, bunga apa sih, teratai ya? Oh, teratai ya, betul. Seperti itu bunga teratai, memang betul. Seperti bunga teratai tapi berbintang, bercahaya. Sejuk itu suasananya mungkin Bu. Sejuknya bukan sejuk lagi, seperti ibaratnya maaf kalau es mungkin terlalu betul. Siapapun bisa membuat cerita-cerita seperti ini. Siapapun bisa melakukan atau memberikan kalimat-kalimat seperti ini. Ya, ketika dia sakit berhalusinasi itu juga ada. Saya tidak akan pernah mempercayai orang bisa membangkitkan manusia yang sudah mati. Saya tidak akan percaya itu. Karena apa? Itu sebagian dari mukjizat yang telah turun kepada Nabi Isa dan tidak akan pernah diturunkan kembali kepada manusia biasa. Ya, tidak akan pernah. Di situ ya Bunda ya duduk aja di situ, nggak ada yang ngajak-ngajak yang apa, maksudnya orang pada jalan semua banyak. Oh, ada banyak orang juga. Jadi bukan hanya Bunda sendiri di situ duduk di bawah pohon, bukan, tapi banyak orang lalang gitu. Cuek. Katanya duduk sendiri di bawah pohon, terus di depannya kolam. Orang jalan di atas kolam gitu. Jadi orangnya banyak lalu lalang di atas kolam atau di depan danau. Katanya di danau, terus kolam, terus pohon dan lain sebagainya. Katanya sendiri, terus ngelihat banyak orang. Gimana ceritanya? Gak kompak. Oh. Jadi sama orang itu nggak ada yang tua, nggak ada yang muda, nggak ada. Jadi sama di situ. Orang sama semua, yang kecil-kecil semua, yang bayi-bayi semua, jadi berbaris. Kan aneh. Kan aneh. Pernyataannya di sana gak ada yang tua, gak ada yang muda katanya. Terus kalau yang bayi semua, terus yang remaja semua, terus yang seusia. Jadi itu kan ada usia itu berarti. Coba ulang lagi, gimana tadi? Oh. Jadi sama orang itu nggak ada yang tua, nggak ada yang muda, nggak ada. Jadi sama. Oke, nggak ada yang tua, nggak ada yang muda. Orang sama semua, yang kecil-kecil semua, yang bayi-bayi semua, jadi berbaris. Yang kecil-kecil semua, yang bayi-bayi semua. Paham arahnya mau kemana? Teman-teman paham arahnya mau kemana? Yang kecil-kecil semua, yang bayi-bayi semua.
Ya kayak gini, kalau kita ngikuti pembicaraan orang-orang spiritual, supra tidak natural, kita akan dibawa ke tempat-tempat yang tidak semestinya kita berada gitu. Kita dibawa ke tempat-tempat yang halusinasi. Kita dipaksa untuk berhalusinasi, kita dipaksa untuk berada pada zona mereka, satu frekuensi dengan mereka. Jadi orang yang waras ya, orang yang cerdas tidak akan sefrekuensi dengan pernyataan orang-orang yang sudah terlanjur masuk ke dalam dirinya, yaitu pemahaman-pemahaman yang supra tidak natural ya. Pemahaman-pemahaman yang supra tidak natural ya, supra tidak natural. Ini kurang kompak dalam memberikan cerita. Seharusnya di briefing dulu, terus diberikan naskah, berisi skenario, jadi biar satu suara. Gitu. Jalan tapi kalau Bunda ya udah duduk aja di situ. Ketika ketemu ibu, ibu nggak menarikkan wajah. Iya. Pas ketika ibu berbicara dari belakang. Tadi manggil bunda, habis bunda ibu, nanti mama, habis itu mami, habis itu tante. Kelihatan kan? Makin kelihatan. Jadi tidak ada kebohongan yang bisa ditutupi dengan sempurna bagi saya pribadi. Berbicara dari belakang. Bertobatlah, katakanlah kamu Nabi Muhammad. Katakanlah kamu Nabi Muhammad. Ngaco ini. Coba ulang, gimana? Berbicara dari belakang. Bertobatlah, katakanlah kamu Nabi Muhammad. Astagfirullahaladzim. Katakanlah kamu Nabi Muhammad, katanya. Ini sudah melenceng jauh. Kenapa ada pernyataan seperti ini ya? Kenapa ada orang-orang yang bisa menyatakan hal-hal bodoh seperti ini? Menggunakan Islam sebagai landasan untuk membuat satu statement yang bodoh. Luar biasa bodoh. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi bagaimana ini? MUI ini mau apa sebenarnya ya? Kenapa gak bergerak? Kenapa gak bertindak ya? Ternyata di luar sana banyak orang-orang yang melakukan penistaan terhadap agama. Banyak sekali orang yang membuat pernyataan yang sebenarnya banyak sekali orang yang membuat pernyataan bodoh, terutama ini nih. Kemarin saya mereaction Rara, saya anggap itu Rara adalah orang yang paling halu di bidang supra tidak natural. Ini lebih halu lagi, lebih parah lagi, dan mengatakan hal-hal yang coba kita ulang lagi. Apa saya yang kurang jelas dengarnya? Apa susunan kalimat yang kurang tepat? Aduh. Semua jadi berbaris begitu. Jalan tapi kalau Bunda ya udah duduk aja di situ. Ketika ketemu ibu, ibu nggak menarikkan wajah. Iya. Pas ketika ibu berbicara dari belakang, bertobatlah, katakanlah kamu Nabi Muhammad. Astagfirullah, ya, saya gak salah dengar. Bertaubatlah kamu Nabi Muhammad. Saya gak salah dengar ini. Penyusunan kalimatnya tidak tepat. Kalau ini sebenarnya suatu konten settingan atau kalimat-kalimat yang sudah disusun, ini sudah berbahaya. Ini sudah menistai. Berteriaklah ya ininya. Nah itu ada suara itu, Ibu. Iya. Ibu mendengar suara itu. Apakah ada rupa wujud atau gimana itu? Tidak ada, hanya ada suara aja, Bu. Enggak, kalau ibu memang nggak memberi muka. Oh, nggak memberi muka. Nggak memberi muka gitu ya. Kata Bunda begini. Ma gitu. Nah, istilahnya mamah lah kalau bahasa Indonesianya, kalau di Sunda mak gitu kan. Mama gitu. Iya. Teriak lah ya Ibu ya manggil. Ketika itu udah manggil emak, kenapa itu muncul lagi? Bener kan? Apa yang saya tebak? Bener kan? Apa yang saya tebak adalah mereka melakukan suatu pernyataan-pernyataan yang di luar nalar. Bukan cuma di luar nalar ya, pernyataan mereka ini susah untuk dimengerti. Tatanan bahasanya sudah tidak bagus. Tatanan bahasanya juga tidak jelas. Dia mau ngomong kemana, arahnya kemana, tidak kompak, skenario-nya tidak jelas, dan mereka berusaha untuk menyatukan suatu kalimat untuk mengiyakan apa yang sudah dinyatakan oleh A.A. Wawan kemarin, yaitu menghidupkan orang yang sudah mati. Saya yakin ini adalah konten settingan. Saya yakin ini adalah orang-orang yang sudah diminta untuk berbicara hal-hal yang bodoh. Kenapa? Dari cara bahasanya, terus penyampaiannya, kalimatnya, terus gelagatnya dan lain sebagainya, saya membaca di situ bahwa di sini orang ini tengah berpura-pura. Oke. Sebenarnya di sini yang saya miriskan bukan hanya dari sekedar videonya. Ya, di sini yang saya miriskan bukan hanya dari sekedar videonya, melainkan netizennya. Dari Rika Rose 1 hari yang lalu
Setelah acara kemarin, semua orang pada menghujat Sehu. Apa Sehu? Apa Sehu? Yang menghujat adalah mereka yang awam dan tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa katanya. Jadi hanya mereka yang maha tahu. Lanjut, sabar Sehu. Sehu ini apa? Arti Sehu apa ya? Mereka hanya belum tahu, tapi kalau boleh jujur, saya sedih melihat Sehu dihujat seperti itu. Saya ngikuti channel ini dari awal, pokoknya tetap semangat dan rendah hati Sehu. Sukses selalu. Semoga keluarga RSTV selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Didoakan loh, ya. Orang-orang bodoh ini didoakan loh. Orang-orang tol ini didoakan. Didukung. Oh, banyak nih pendukungnya ke bawah. Nih lagi nih. Rose juga ini. Di atas Rika Rose, terus di bawah Rose LE. Sama-sama Rose ini. Orang satu nih kayaknya punya 2 akun. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai Sehu, kita beserta kru. Di balik hujatan mereka yang awam tentang AA Wawan, saya yakin ada hikmah di balik itu semua. Banyak sekali ternyata orang awam yang terdoktrin. Banyak sekali netizen yang bisa terpengaruh dengan pernyataan Wawan ini. Salam halus. Oh, salam halus, salam halus. Semoga Wawan diberikan kesehatan dan perlindungan Allah SWT. Itu didoakan kan? Semoga Wawan dan kru terus seperti itu. Sampurasun, salam halus. Semuanya salam halus di sini. Salam halus lagi. Salam halus terus ke bawah. Timon. Pokoknya semua salam halus. Halus nipunya. Ya, halus bohongnya. Oke teman-teman, saya di sini bukan untuk menghujat kepribadiannya. Ya, saya tidak menghujat pribadi orang ini. Ya, saya tidak menghujat krunya, saya tidak menghujat pribadi awawannya, tapi yang saya lakukan di sini, yang saya gempur di sini adalah caranya dalam menyampaikan, caranya di dalam melakukan praktek-praktek yang di luar syariat. Saya menganggapnya di luar syariat karena apa? Dia memiliki syariat sendiri katanya. Awawan ini sudah berasa menjadi Tuhan, padahal umurnya sudah tua, kematian sudah dekat. Bukan cuma karena usia ya, kematian manusia, kematian itu pasti datang kepada siapapun. Namun yang bikin saya geram adalah di usia Wawan yang seperti itu, dia masih ngibul, dia masih halu. Dia melakukan praktek-praktek yang seolah-olah dia ingin membangun namanya, membangun citranya dengan cara yang sudah terbongkar. Yaitu apa? Kebohongan, pencitraan. Ini pencitraan namanya ini ya, dimana menyuruh orang atau membayar orang untuk mengaku ini dan itu. Saya tidak akan pernah meyakini hal itu benar. Saya tidak akan pernah meyakini. Kalau saya sampai meyakini bahwa Wawan ini bisa menghidupkan orang mati, berarti saya sudah ingkar kepada 25 nabi. Karena apa? Kemampuan Wawan ini sudah setara dengan nabi, bahkan bisa setara dengan Tuhan. Karena bisa dengan seenak jidatnya bisa ngambil roh dan dimasukkan lagi kepada jasad yang sudah meninggal. Apalagi pernyataannya, orang itu meninggal bukan malaikat maut yang mencabut ya, tapi leluhur kata.